Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia musibah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa dhabatu yusib bi fathis shad wa kasriha. Dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini bisa dibaca yusib minhu atau yusab minhu. Maknanya sama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia musibah. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang ketika mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya adalah kebaikan untuk dirinya. Ketika seseorang mendapatkan musibah, kemudian sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, level paling pertama apa? Dosa-dosanya digugurkan. Walaupun misalkan dia tidak bersabar, asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kita membahas hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tingkatan di atasnya lagi, tingkatan kedua, yaitu ketika seseorang tersebut terkena musibah dan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka selain dosa-dosanya digugurkan, dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi dosa-dosa yang digugurkan itu ada catatan, yaitu tidak semua dosanya, akan tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar dia harus bertaubat. Ya, tidak bisa gugur dengan sekedar musibah yang menimpanya. Baik. Maka di sini kita lihat ketika seseorang itu mendapatkan musibah, wajib yang pertama kali dia harus pikirkan adalah dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, dia hendaknya langsung ingat hadis ini. Bahwa ini berarti Allah menghendaki kebaikan untuknya, asalkan dia bersabar. Tentunya walaupun di pertemuan sebelumnya kita mengatakan bahwa tingkatan pertama, tingkatan terendah tadi, ketika seseorang tidak bersabar, dosa-dosanya tetap digugurkan dengan musibah-musibah yang menimpanya. Tetapi ini haram. Tidak sabar itu hukumnya apa? Haram. Karena sabar itu hukumnya adalah wajib. Jadi walaupun tingkatan pertama itu dosa-dosanya digugurkan, tapi dia haram dari sisi dia tidak bersabar. Maka oleh karena itu kita katakan minimalnya adalah tingkatan kedua. Minimalnya supaya dia tidak terkena keharaman, yaitu dia bersabar sehingga dia mendapatkan pahala plus dosa-dosanya digugurkan. Makanya banyak para ulama ketika menjelaskan tema ini, biasanya mereka tidak menyebut tema yang tingkatan yang paling bawah itu. Yang disebutkan tingkatan paling bawah adalah tingkatan sabar. Itu maksudnya adalah itu tingkatan terbawah sehingga kita tidak terkena dosa. Jadi dosa-dosa lain digugurkan, tapi dosa nggak sabar kena, begitu ya. Nah, kita tidak mengharapkan hal tersebut. Jadi kita lihat di sini, mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia musibah. Pertanyaan, siapakah orang yang paling dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Siapa? Yang paling dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para nabi dan rasul. Ya, dan kita lihat musibah yang menimpa kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap jenis musibah itu telah Nabi Muhammad SAW rasakan. Maka ini menunjukkan bahwa itu justru Allah menghendaki kebaikan untuk beliau dan untuk orang-orang yang mengikuti beliau.
Makanya termasuk sunnatullah, setiap orang yang berusaha berdakwah di atas al-haq, mendakwahkan al-haq, mengikuti manhaj Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, pasti ada gangguan dalam dakwahnya. Ini sunnatullah. Sebagaimana ada gangguan kepada dakwahnya para nabi dan rasul kepada mereka, maka demikian pula ada juga gangguan dan ujian kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau SAW dalam berdakwah. Jadi itu karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat orang tersebut, hendak menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian ya, ketika orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka tentunya orang tersebut bersabar, ya. Itulah bagian dari dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat misalkan di antara makhluk Allah, di antara manusia diberikan musibah tetapi tidak mau bersabar, tetapi justru malah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, justru malah melampiaskan kepada hal-hal yang haram. Ini walaupun diberikan musibah oleh Allah, tapi tidak dikehendaki kebaikan. Jadi orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah tersebut bisa jadi musibah yang berupa kebaikan. Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut, maka dia akan bersabar dengan musibah tersebut. Akan tapi musibah yang dikenakan kepada seseorang bisa jadi juga termasuk berupa azab, bisa jadi. Ya, dikenakan kepada orang-orang yang justru Allah murkai. Makanya supaya ketika kita mendapatkan musibah, supaya kita tidak termasuk golongan yang kedua, wajib bagi kita untuk husnudzan kepada Allah, wajib bagi kita untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk selalu mengingat hadis ini. Jadi di sini ini hadis yang harus selalu kita berusaha amalkan sebagaimana yang telah Anda jelaskan berkali-kali. Para ulama mewasiatkan kepada kita, belajar agama itu harus sedikit demi sedikit. Bukan dalam rangka untuk para ulama meremehkan kemampuan kita untuk menghafal, untuk memahami, begitu ya. Para ulama menyadari bahwa di antara penuntut ilmu ada yang satu malam, satu hari bisa menghafalkan banyak, bisa memahami banyak. Tapi nasihat dari para ulama dari zaman generasi terdahulu yang soleh sampai saat ini, selalu mereka mewasiatkan belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Dalam rangka supaya diri kita itu terbiasa dengan ilmu yang telah kita pelajari, kita berusaha amalkan. Jadi ketika kita baru pertama kali pelajari, seperti sekarang hadis ini, kita pelajari, bisa jadi kita hafalkan atau minimal kita pahami. Kemudian kita berusaha amalkan sampai diri kita itu terbiasa dengan ilmu tersebut, menjadi bagian natural dari diri kita dalam hidup kita. Tidak lagi asing tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, tidak lagi, bahkan bisa jadi tidak lagi dibenci. Awalnya mungkin membenci, tapi kita tahu bahwa ini adalah ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka wajib bagi diri kita untuk mengubah diri kita, menyesuaikan sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, menyesuaikan diri kita supaya bisa mengamalkan sesuai yang telah kita pelajari dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang berat. Contohnya hadis ini, betul tidak? Hadis ini ringkas, tetapi berat untuk diamalkan, betul? Kalau ada musibah, kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, maka kecenderungan diri kita, kecenderungan hawa nafsu kita adalah kita akan ya marah-marah misalkan, atau yakni menyalahkan takdir, atau misalkan melakukan keharaman yang lain, ya mukul orang misalkan, gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini berarti apa? Dia belum membiasakan dirinya terhadap hadis ini. Hadis yang setiap ayat, setiap hadis, setiap ilmu syar'i yang kita pelajari itu wajib untuk kita amalkan. Makanya para ulama menasihatkan kita harus belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Ya tentunya manfaatnya selain untuk secara secara akademik supaya kita kalau hafalannya sedikit demi sedikit kan lebih mudah. Kalau yang kita pelajari sedikit demi sedikit kan lebih mudah secara kognitif ya, secara akademik. Nah, itu ada manfaat juga dari sisi itu. Tapi manfaat utamanya, tujuan utamanya adalah
supaya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut sedikit demi sedikit, sehingga diri kita semakin hari semakin baik biiznillah taala, semakin sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita lihat di sini, mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Inilah yang harus kita ingat pertama kali ketika kita mendapatkan musibah. Kita harus husnudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita dengan adanya musibah tersebut. Kemudian kita lihat di hadis yang lain, hadis yang bisa jadi lebih terkenal, lebih dikenal oleh antum, yang mirip dengan hadis ini apa? Ada yang tahu? Awalannya sama, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, benar? Jangan jawabnya fid din. Hafalnya cuma fid dinnya aja. Fid din. Baik. Jadi waktu itu ada santri, bukan antum ya dulu. Ini iradah kauniyah atau iradah syariah? Iradah kauniyah. Iradah iya. Kauniyah atau syariah, sama-sama iya ya. Awalannya disamarkan ya. Jadi kita lihat mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Itu hadis yang lain. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia agama. Ini hadis yang mirip sekali, dan para ulama menjelaskan bahwa kita lihat pada hadis yang di Riyadhus Shalihin yang sedang kita baca, Allah menghendaki, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, Allah akan berikan dia musibah. Yakni secara zahir itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan, musibah, namanya saja musibah. Tapi yang satu lagi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia agama. Ini nikmat. Jadi zahirnya nikmat, walaupun dua-duanya adalah sebenarnya nikmat. Musibah ketika seorang bersabar, ujung-ujungnya adalah nikmat. Maka kita lihat, berarti ketika seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk belajar agama. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakni bisa mengamalkan ilmu tersebut setelah dipelajari. Itu bagian dari yufaqihu fid din, bagian dari tafaqquh fid din. Karena ketika seseorang ilmunya cuma jadi wawasan saja dan tidak diamalkan, itu berarti dia bukan sedang menjalani tafaqquh fid din. Bagian dari kata tafaqquh itu adalah mempelajari kemudian mengamalkan. Jadi ketika kita simpulkan dari dua hadis ini, itu berarti apa? Itu berarti gabungan dari dua hadis tersebut, maka bisa jadi seseorang itu secara zahir diberikan nikmat atau secara zahir diberikan musibah, tapi kalau dia senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atau tidak? Nah, ini kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kalau kita selama ini merasa bahwa diri kita tidak semangat belajar, kurang semangat belajar ilmu syar'i, kemudian kalau terkena musibah kita kemudian melakukan keharaman, ya, tadi ya mencela orang lain, misalkan ada musibah kemudian kita mencela orang lain atau menyalahkan takdir misalkan, maka ini bisa jadi Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Wajib bagi kita untuk bertaubat. Jadi banyak dari seseorang, banyak dari kita bertanya, apakah kita bisa mengetahui bahwa Allah itu ridho kepada kita atau tidak? Kita ingin Allah ridho kepada kita, tapi bagaimana cara mengetahuinya? Para ulama menjelaskan, lihat dua hadis ini. Karena dua hadis ini bisa dijadikan patokan di antara banyak dalil yang lain, banyak sebenarnya, tapi di antaranya dua hadis ini. Dua hadis ini bisa dijadikan patokan untuk kita ya menentukan apakah Allah itu ridho kepada kita atau tidak. Apakah Allah menghendaki kebaikan kepada kita atau tidak. Itu yang pertama, berdasarkan hadis mayuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia agama.
kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah semangat untuk belajar ilmu agama dengan benar? Ini satu. Dan para ulama menjelaskan, belajar agama dengan benar itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah mempelajari bahwa Islam itu adalah al-haq. Ini tingkatan paling minimal, sehingga orang tersebut misalkan non-muslim, kemudian dia masuk Islam. Kemudian tingkatan kedua adalah dia belajar agama dengan benar, yaitu dia bisa mempelajari agama Islam ini sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh, sehingga dia mengetahui akidah yang lurus, tidak menuju kepada akidah yang menyimpang, tidak menuju kepada manhaj yang menyimpang. Ini tingkatan kedua. Jadi hidayah ila thariq wal hidayah fit thariq atau ala thariq. Hidayah ila thariq, hidayah menuju jalan tersebut, yakni dari non muslim menjadi muslim. Ya. Dia menyadari bahwa Islam adalah agama yang hak. Al hidayah ila thariq. Hidayah menuju jalan yang lurus tersebut. Dan ada hidayah fit thariq atau ala thariq, hidayah di atas jalan tersebut. Setelah di atas jalan tersebut, perlu hidayah yang kedua, yaitu mempelajari agama Islam dengan pemahaman yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari sekedar hawa nafsu dan akal logika. Mengikuti pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'in, bukan mengikuti orang-orang yang menyimpang. Nah, ini tingkatan kedua. Tingkatan di atasnya lagi adalah tingkatan orang yang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama dengan terstruktur, sehingga dia bisa mungkin dalam ilmu agama. Kalau di tingkatan kedua, dia paham akidah yang sahihah, dia paham akidah yang lurus, manhaj yang lurus, tapi tidak diberikan hidayah untuk belajar bahasa Arab dengan terstruktur, belajar fikih dengan terstruktur, merasa bosan kalau kajian kitab itu dari cover ke cover, bosan, maunya kajian tematik aja. Tapi akidah alhamdulillah sudah lurus. Cuma ketika sudah masuk ke bahasa Arab terstruktur, belajar terstruktur, wah ini ngantuknya, ya ngantuk sekali. Jadi tiba-tiba gravitasi jadi besar sekali, ya, jadi kepala kita berat. Nah, ini berarti apa? Tidak mendapatkan hidayah di level ketiga tersebut. Jadi kalau tentunya ya ini tidak untuk semua orang, nah. Tetapi kalau dia bisa seperti perkataan Imam Nawawi rahimahullah, ketika ada seseorang yang bisa mencapai derajat pewaris para nabi tapi dia tidak semangat untuk menuju ke sana, rugi besar. Rugi besar. Jadi kalau menginginkan derajat yang tinggi, bahkan menjadi sampai di derajat pewaris para nabi, yaitu orang-orang yang berilmu, nah, harus berusaha untuk yakni meminta kepada Allah untuk mendapatkan hidayah yang di level ketiga tersebut. Dia bisa belajar bahasa Arab dengan rajin, dia belajar akidah dengan terstruktur, belajar dari kitab cover ke cover, belajar fikih secara perlahan, ya, kemudian belajar tafsir, belajar hadis dan seterusnya. Baik. Jadi ini adalah patokan yang bisa kita lihat. Minimalnya di tingkatan kedua, minimalnya. Kalau bisa tingkatan ketiga, alhamdulillah, itu berarti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang di Riyadhus Shalihin. Mayuridillahu khairan yusib minhu. Ini patokan apakah Allah menghendaki kebaikan untuk kita atau tidak, Allah ridha kepada kita atau tidak. Ketika ada musibah, kalau kita kemudian bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, husnudzon, ini berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Semoga Allah ridha kepada kita. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian itu mengharapkan kematian. Lidurrin asabahu, karena suatu musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, akan tapi kalau dia harus melakukan sesuatu, falyaqul, maka ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah,
hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa musibah yang menimpa kita tadi dari hadis sebelumnya, itu kalau kita mau husnudzon, itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Sehingga masuk ke hadis berikutnya ini, yaitu jangan sampai kita kemudian mengharapkan kematian. At-tamanni, yaitu berandai-andai, mengharapkan kematian karena ada musibah yang menimpa. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika melarang, maka beliau SAW ketika ada opsi yang mubah atau bahkan di atas yang mubah, misalkan sunnah atau wajib, beliau akan mengarahkan kepada opsi yang lain tersebut. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW mengarahkan kepada alternatif yang mubah. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau tidak boleh tidak dia ingin melakukan sesuatu, daripada berandai-andai ingin mati tadi, maka ucapkanlah, berdoalah kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Ya, bisa jadi ketika orang tersebut menginginkan kematian, kemudian 5 menit berikutnya mati, bisa jadi malah ternyata di alam kubur kena azab kubur. Ternyata banyak dosa yang belum dia taubat di akhirat sehingga hisabnya lama, panjang. Ya. Kita tidak tahu, bahkan orang itu sendiri tidak tahu, karena yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau memang dia ingin meredakan sedihnya tersebut, meredakan kesusahannya tersebut dengan cara melakukan sesuatu, daripada melakukan berandai-andai mati, lebih baik berdoa kepada Allah. Nah, ini berarti apa? Ini opsi paling terakhir sudah. Opsi pertama tentunya ya tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu opsi pertama, husnudzon kepada Allah ketika ada musibah. Tapi kalau saking beratnya sampai-sampai dia mau berandai-andai mati, maka langsung hentikan. Dan kalau dia butuh sesuatu untuk meredakan, tentunya bisa cerita kepada orang lain, tidak masalah. Itu juga dibolehkan dalam syariat. Bisa cerita, ya istilahnya apa? Curhat begitu ya. Meminta masukan dari orang lain. Sekedar mungkin ditumpahkan itu unek-uneknya, mungkin sudah plong begitu ya, sudah lega. Tapi kalau misalkan dia mau berdoa, berdoalah dengan doa ini. Ini kalau sudah mepet sekali. Kalau itu sudah ternyata tidak cukup juga, cerita ke orang lain juga ternyata tidak cukup, maka janganlah berandai-andai mati. Tapi ya kalau sudah kepepet sekali, maka berdoa seperti ini. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Tapi sekali lagi anak katakan, opsi yang pertama kali dan itulah yang paling utama adalah tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berandai-andai mati saja dilarang oleh Nabi SAW, apalagi sampai melakukan tindakan untuk mematikan diri sendiri, yang dibunuh diri. Ini adalah dosa besar. Ya, ini adalah dosa besar, berbahaya. Itu bukan jalan keluar. Itu lari dari masalah menuju kepada masalah yang lebih besar. Dia lari dari musibah dunia menuju kepada musibah di akhirat. Dia melakukan dosa besar. Walaupun itu nyawanya sendiri, dirinya sendiri, itu dilarang dalam syariat. Ya. La taqtulu anfusakum. Janganlah bunuh diri kalian. Jadi kita lihat ketika orang tersebut mendapatkan masalah, yang pertama harus dia lakukan husnudzon kepada Allah. Bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia boleh cerita kepada orang lain, dia boleh minta saran-saran dan masukan dari orang lain. Ya, kalau sudah kepepet sekali, maka jangan berandai-andai mati, apalagi melakukan perbuatan yang
bisa mencelakakan dirinya sendiri. Akan tapi kalau sudah kepepet sekali, berdoalah dengan doa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih mengetahui bagaimana kesudahan seseorang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan apa yang akan terjadi jika sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma yakunu gimana kalimatnya? Itu kalimat dari para ulama, ya. Wa ma lam yakun madza sayakunu iyakunu, atau kalimat yang serupa, ya. Anda tidak begitu hafal, tapi karena itu perkataan ulama. Jadi intinya maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan terjadi jika sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, ya. Maka dalilnya adalah, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk berdalil dengan kalimat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh penghuni neraka ketika mereka meminta, ketika sudah di neraka kemudian meminta dikembalikan lagi ke dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka juga nanti akan ujungnya sama, masuk neraka lagi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika sesuatu yang tidak terjadi itu bakal terjadi. Ini misalnya apa yang tidak terjadi di sini? Penghuni neraka tersebut dibalikkan lagi ke dunia, itu kan nggak akan terjadi. Ketika sudah di akhirat kan nggak akan bisa balik lagi ke dunia, itu nggak akan terjadi. Seandainya itu terjadi, Allah mengetahui ya bagaimana kesudahannya. Ya, maka demikian pula hidup kita. Demikian pula hidup orang yang sebagaimana yang digambarkan dalam hadis ini, yang sudah kepepet dengan banyak musibah. Maka bisa jadi ketika dia tetap bersabar, bisa jadi justru kebaikan besar yang akan dia dapatkan. Karena setiap musibah itu ada hikmah. Bisa jadi dengan adanya musibah tersebut, dia dihindarkan dari dosa atau musibah yang lebih besar. Seperti kisah siapa? Seorang panglima perang di zaman Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Seorang panglima perang yang beliau itu naik ke atap rumah beliau, bukan atap rumah orang lain. Berarti kayak mau nyuri aja, atap rumah orang lain. Atap rumah beliau sendiri, kemudian jatuh, kemudian kakinya patah. Dan dia awalnya merasa tidak bisa sabar dengan musibah tersebut. Tapi kemudian didatangi oleh ulama, diberikan semangat, gitu, harus bersabar dan seterusnya. Kemudian sehari atau 2 hari, Anda lupa riwayatnya, itu ada banyak di kitab disebutkan. Tidak lama setelah itu muncul perintah dari atasannya bahwa pasukannya, karena dia panglima perang, diperintahkan untuk menggerakkan pasukan untuk menghadang Al-Husain. Kalau seandainya dia tidak jatuh dan tidak patah kakinya, dia harus berangkat gitu. Dan dialah nanti yang akan menjadi bagian dari sejarah kelam dalam sejarah Islam, bagian dari bahkan panglima perang, pemimpin perang pasukan yang membunuh Al-Husain. Karena dia patah tulang kakinya, maka orang lain yang diperintahkan untuk memimpin pasukan, orang lain itulah yang menjadi panglima perang di pasukan yang membunuh Al-Husain. Di mana? Karbala. Al-Husain ketika memasuki daerah tersebut langsung merasa firasat itu ada. Ketika memasuki daerah tersebut, Karbala, gabungan 2 kata yang maknanya buruk semua. Al-karb wal bala. Al-karb itu musibah, al-bala bala, musibah. Jadi dua-duanya namanya sama-sama musibah digabung, Karbala. Sudah punya firasat buruk dan tidak tenang. Ternyata ada pasukan yang kemudian menghadang, kemudian membunuh mereka. Dan kita lihat di situ ada musibah yang menimpa, patah tulang. Siapa yang ingin patah tulang? Enggak ada, betul tidak?
Tapi ternyata dengan musibah tersebut Allah selamatkan orang ini, akidahnya lurus, dia tidak mau ikut-ikutan. Tapi kalau di posisi dia kemudian ada perintah dari atasan, kalau dia tidak mau maka dia yang dihukum, dibunuh oleh atasannya. Tapi karena patah tulang nih uzur. Ya, uzur. Sehingga orang lain yang mengotori tangannya dengan darah kaum muslimin, dan ini bukan sekedar kaum muslimin, ini adalah Al-Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah yang menimpa kita melihat itu musibah sekarang. Tapi kita tidak tahu, bisa jadi musibah yang lebih besar. Kalau musibah ini enggak terjadi, musibah yang lebih besar yang akan menimpa kita. Ya. Ada salah seorang kawan anak yang nggak tahu ini boleh cerita, nggak usah disebut nama ya. Yang berangkat bukan berangkat, daftar beasiswa, kemudian tidak diterima ke US ya, tidak diterima. Yang diterima adalah orang lain. Dia merasa musibah besar itu, betul tidak? Dia merasa musibah. Dia sudah persiapan banyak, persiapan lama. Dia sudah persiapan, ditolak. Yang berangkat orang lain. Orang lain yang berangkat ini diterima beasiswa tersebut. Beasiswa tersebut ada bagiannya doktrinasi cinta barat. Nyampe sana murtad. Iya, nyampe sana murtad. Kawan Nana ini setelah bertahun-tahun setelahnya merasa bahwa bisa jadi anak tidak diterima beasiswa itu, supaya anak tidak masuk ke situ dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu. Hanya Allah yang tahu yang tadi. Suatu yang tidak terjadi, kalau terjadi gimana? Cuma Allah yang tahu itu. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.